Oke, oke ini jadi barusan banget kayak 1-2 jam yang lalu baru dikasih soal-soal UAS-nya dan gue lihat ternyata cukup beda dari tahun lalu. Jadi kita lihat aja apa bisa. Oh ya sebelumnya paling gue minta tolong kalau misalnya yang gue jawab itu agak beda dari penjelasan Komar, kalian resen aja atau langsung komen ya biar kita sama-sama belajar juga. Saya gue udah lumayan lupa sih materi ini kan dari SMA. Oke, paling dari sini kita langsung aja ya. Ntar kalau ada yang bingung tanya aja. Oke, paling kita mulai dari yang pertama. Ada 3 buah himpunan RST dengan R eh, dengan R itu anggotanya X bilangan bulat dari 1 sampai 10 eksklusif. Kemudian S-nya itu Y dengan Y kuadrat kurang dari 100 dan T yakni anggotanya Z lebih besar dari sama dengan 5. Kita disuruh nyari correct statement. Paling gua note. Paling kita dari yang awal dulu, dari yang A. Akan SUT sama dengan 5. Ini kalau nggak salah tanda harga mutlak dari kiri kanan tuh dia menunjukkan norm atau banyaknya anggota himpunan. Nah, kita buat ngebuktiin benar enggaknya, kita lihat dulu dari yang S. S ini kan bilangan kuadrat yang kurang dari 100. Nah, berarti S ini ada 9, ada 10 mulai dari 0, 1, 4, 9, 16, 25 sampai 81. Jadi S ini anggotanya kan ada 10. Ini ada 10. Sedangkan T ini karena dia Z lebih dari sama dengan 5, nggak ada batasnya, berarti dia anggotanya tak hingga. Nah, sekarang kalau diminta SUT ada berapa anggotanya, dia anggotanya ada tak hingga. Jadi ini salah. Jadi kita lanjut ke yang B. SUT sama dengan P anggota bilangan real. Nah, kita lihat dulu untuk himpunan bilangan real itu kan nggak cuma positif aja kan, ada negatifnya. Nah, sedangkan kita lihat dari yang S ini, dia anggota terkecilnya kan 0, 0, 1, dan seterusnya sampai 81. Sedangkan T ini mulai dari 5, jadi dari 5, terus 5, 5,0001, 5,002, dan seterusnya sampai habis, kita hingga. Nah, berarti ini kan bilang positif semua. Sedangkan bilangan real ini kan termasuk negatif juga. Jadi ini nggak mungkin. Salah. Terus yang C, R irisan T sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat dulu R. R ini kan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 9, 10. Bilang bulat. Berarti kan anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, R irisan T berarti yang anggotanya R sekaligus anggotanya T. Berarti mulai dari 5, 5 kan masuk R, masuk T, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini benar. Terus yang D ini berarti otomatis salah, karena C udah benar. Terus yang E, R gabungan S, anggotanya 8. Nah, S ini kan yang termasuk dalam himpunan R kan ada 4 sama 9. Jadi kalau kita kita gabung R dengan S ini, jadi kita dapat 2 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 16, 25, dan seterusnya. Ini kan ada 10, berarti kan ada 10 anggotanya, tambah R anggotanya 8, dikurangi anggotanya R sama S, 2. Jadi ada 16. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang benar cuma C aja. Di sini ada yang bingung nggak? Bisa langsung on mic aja atau dicek juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada, gue lanjutin aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Oke.
Untuk soal berikutnya, diberikan 3 himpunan RST, R anggota S10, S5, T7. Tentukan jawaban yang benar berkaitan dengan himpunan ini. Dari yang pertama, T dikurangi S lebih dari 95. Jadi kan T anggotanya kan 7, sedangkan S itu anggotanya 5. Jadi buat nentuin hasilnya jika dikurangi, jadi T dikurangi S itu kan ada beberapa kemungkinan kan nilai T sama S-nya. Nah, kita bisa lihat kemungkinan yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim, yang pertama itu semua anggota S itu ada di T semua. Jadi T dikurangi S ini berarti tinggal 2 aja, sama dengan 7 kurang 5, sama dengan 2. Karena cuma 2 anggota T yang bukan anggota di S. Ini kasus ekstrim pertama. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa lihat kalau kita bisa misalin kasus yang T min S-nya bisa sama dengan 2, berarti kan otomatis kurang dari 5. Jadi ini otomatis salah. Nah, terus kita lanjut ke yang B. Jadi S itu anggota dari, atau himpunan bagian dari T. Nah, ini kan kita bisa, kalau pakai permisalan kita tadi kan semua anggota S ada di T. Tapi kan bisa aja ada anggota S yang bukan anggota T. Karena anggota S ada anggota S yang bukan anggota T kan berarti S itu bukan himpunan bagian T. Jadi ini belum tentu benar. Nah, ini salah. Terus kita ke yang D, R gabung T lebih dari 912. Kita balik lagi, kalau kita misalkan semua anggota yang ada di T itu juga ada di R, atau T ini himpunan bagian dari R, berarti kalau dia digabung, berarti anggotanya kan tetap cuma 10. Sama aja kayak R. Berarti bisa aja dia kurang dari 12, jadi ini salah. Terus ini S himpunan bagian dari R, sama kayak B, dia salah. Jadi yang benar non-answer is correct. Sini ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut aja. Kita punya kalimat, jika 2 dibagi bilangan irasional P, maka P-nya ganjil. Kita hendak buktikan kalimat itu. Kalau kita mau buktikan dia dengan cara kontrapositif, yang kita asumsikan adalah, nah jadi kita balik dulu ke pembuktian kontrapositif itu kan berarti kita ngebuktiin bahwa kita buat tulis dulu. Jadi misalkan jika P maka Q. Berarti kalau kita mau buktiin kontrapositifnya, berarti kan kita buktiin bahwa kalau Q salah, berarti kan P juga salah. Berarti jika P-nya bilangan ganjil, maka kalau P-nya ganjil, maka yang membagi 2 itu pasti bilangan rasional. Jadi jawabannya D. Kalau yang atasnya, jika P itu jika P itu ganjil, maka 2 tidak. Jika 2 membagi. Jika P-nya benar, jika P-nya ganjil, maka 2 tidak membagi bilangan irasional P. Ini juga bisa benar, karena kan 2, kalau dia 2 membagi bilangan rasional, sama aja dia nggak membagi bilangan irasional kan, karena bilangan kan cuma, kalau dia nggak rasional, ya irasional. Karena kita di sini masih ngomongin bilangan real kan. Berarti C ini juga bisa benar di sini. Terus kalau yang B, jika dan hanya jika, ini mungkin P bilangan genap, maka 2 nggak membagi bilangan irasional P. Kalau yang ini, dia secara teknis bisa, tapi karena kita konteksnya membuktikan pakai kontraposisi, ini nggak
istilahnya bukan termasuk yang benar gitu istilahnya. Ini sebenarnya benar, cuma karena kita pakai kontraposisi, jadi yang B nggak termasuk. Terus kalau yang E, jika P-nya bilangan genap, maka jika P bilangan ganjil, maka 2 tidak membagi bilangan irasional P. Ini maknanya sama kayak E. Ini maknanya sama kayak C, jadi harusnya benar. Jadi jawabannya ada C, D, E. Tapi karena untuk soalnya Komar sepertinya jarang ada jawaban lebih dari satu yang benar, jadi correct me if I'm wrong. Itu sih. Ada yang bingung nggak? Oke, kalau belum ada, kita lanjut aja. Oke, ini jadi ini kan ada tiga himpunan RST, anggotanya 7, 10, sama 5. Kalimat yang benar berdasarkan himpunan ini, berdasarkan tentang himpunan-himpunan itu adalah yang pertama, kalau yang A, R gabung T sama dengan 12, ini kan belum tentu karena tadi udah ditunjukin, dia bisa aja kurang dari 12. Ini sama dengan atau lebih dari kurang dari? Mungkin kalian ada yang masih ingat nggak soalnya ini? Yang A beneran sama dengan kan? Ini agak ngeblur, coba gue sini deh. Ya, kelihatannya sih sama dengan, kalau sama dengan berarti dia salah. Cuma kalau dia kurang dari 12, kalau dia maksudnya kurang dari, berarti dia benar. Itu sih. Karena bisa aja kurang dari 12. Tapi nggak mungkin lebih dari 12 karena R sama T dijumlahkan cuma 12, jadi nggak mungkin anggota gabungannya lebih dari 12. Terus untuk yang B, S gabung T dikurangi R, kurang dari sama dengan 8. Jadi pertama kita asumsiin kasus ekstrimnya, ketika dia nilai ini dia bisa paling gede kapan. Nah, biar dia paling gede, kita asumsiin S sama T ini anggotanya beda semua. Jadi nggak ada anggota yang jadi anggota dari himpunan S sama T bersamaan. Jadi S digabung T sama dengan 15 di kasus ekstrimnya. Nah, terus setelah dikurang R, kita misalin kasus ekstrimnya, semua anggota R itu ada di S atau T. Semua anggota R itu nggak ada di S atau T. Jadi ketika SUT dikurangi R, jadinya nggak ada yang dikurangin. Jadi SUT dikurangi R tetap 15. Nah, karena masih ada kemungkinan kejadian hasilnya 15, berarti otomatis dia bisa aja lebih dari 8. Berarti ini salah. Terus yang C, R gabung T dikurangi S kurang dari 12. Nah, pertama, R gabung T itu, dia kan paling gede 12 kan, kayak yang tadi dibilang. RUT kan untuk kasus ekstrim kan 12. Nah, kalau dia dikurangi S, kita anggap kasus ekstrimnya S ini nggak ada yang jadi anggota R ataupun T, sehingga pas dikurangin, jadinya nggak ada yang dikurangin. Jadi RUT dikurangi S, hasilnya tetap 12. Jadi kita dapat RUT dikurangi S ini nilai paling gede yang mungkin itu 12. Jadi C ini benar. Nah, terus lanjut, D, RUS dikurangi T lebih dari sama dengan 5. Kita kasus ekstrimnya dulu. R ini kan 7 ya. R7, R digabung S. Kita anggap kasus ekstrimnya, semua anggota R itu ada di S. Jadi R digabung S itu sama dengan 7. Terus kita asumsiin lagi kasus ekstrimnya, semua anggota T ini ada di R sama S. Jadi ketika RUS dikurangi T, jadinya 7 dikurang 5, hasilnya 2. Nah, karena hasilnya ini 2, kurang dari 5, jadi akibatnya yang D ini salah. Jadi jawaban yang benar cuma C. Karena ini kan ada C yang benar, berarti salah juga. Di sini ada yang bingung nggak? Kamu nanya, Kak. Oke, gimana? Kalau tadi yang R gabung S, kok bisa jadi 7 ya, Kak? Nggak harusnya jadi 10 ya, Kak? Oh iya, sorry. R gabung S ini
ya R gabung S ini 10 dikurangi T sama dengan 5. Oh iya, sorry. Benar-benar. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke. Oke, berarti ini karena 5, berarti ini bisa aja lebih dari sama dengan 5. Karena yang terkecilnya 5. Berarti ini benar. Koreksi tadi, makasih Efrina udah dibenarin. Ada yang mau naik lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita masuk contoh-contoh himpunan. Jadi contoh himpunan adalah urutan dari digit-digit dari suatu koin. Sebenarnya ini apa ya? Kalau koin kan harusnya muka sama gambar ya, bukan digit ya. Kalau digit kan angka. Kalau ya ini termasuk salah satu karakteristik soalnya Komar, soalnya emang wordingnya sangat ambigu. Jadi kalau jadi ini kalian kayaknya untung-untungan aja kalau digit koin ini maksudnya kayak angka atau gambar, ya berarti benar dia himpunan. Cuma kalau maksudnya digit ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, kan koin kan nggak punya digit kayak gitu kan. Jadi ya ini tergantung. Jadi ya good luck aja kalian kalau nemu soal-soal kayak gini. Terus B ini urut-urutan karakter yang menjadi password email. Ini juga termasuk himpunan. Iya benar. Password email benar. Tapi gini, himpunan kalau ini kan urut-urutan karakter di password kan kayak bisa aja ada yang karakter yang sama kan. Jadi dia di himpunan berarti kayak anggota kembar gitu jatuhnya. Terus yang C semua huruf di alfabet. Oh ya ini yang B, pas Komar ngejelasin ke kalian, dia ada bilang nggak kalau misalnya himpunan itu boleh ada yang sama anggotanya. Kalau misalnya dia bilang boleh ada yang sama anggotanya, berarti B nggak termasuk. Tapi kalau dia bilang nggak boleh ada yang sama, berarti ini nggak termasuk. Jadi ikutin aja apa yang dia jelasin. Kalau yang B, tergantung juga sih jadinya. Nah, kalau yang C ini, English alphabet kan ada 26, karena beda-beda, berarti dia pasti himpunan. Nah, dia bilangan asli yang kurang dari -2, itu juga himpunan, tapi dia himpunan kosong. Karena nggak ada bilangan asli yang kurang dari 1, apalagi -2. Jadi dia tetap himpunan tapi. Nah, kalau yang E itu, fungsi itu bukan himpunan, tapi kalau domain atau range atau kalau domain sebuah fungsi itu himpunan. Dan fungsinya sendiri bukan himpunan. Jadi ini salah. Di sini dia mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut lagi. Diberikan sebuah kalimat proposisi. Semua bilangan prima lebih dari sama dengan 3 itu bilangan ganjil. Terus kita mau buktikan. Kalau kita mau buktikan dengan kontradiksi, yang kita asumsikan adalah jadi gini, kita ubah dikit kata-katanya. Jadi gini, jika ada bilangan prima yang lebih dari sama dengan 3, maka ganjil. Kita ubah dikit. Nah, kalau kita membuktikan suatu pakai kontradiksi, yang kita lakukan adalah kita asumsikan dulu dia benar. Kita asumsikan dia benar, terus kita implikasikan, terus kita dapat kalau dia itu menyalahi proposisinya. Jadi kalau kita ngebuktiin dia secara kontradiksi, kita buktiin dulu. Pertama kita asumsiin kalau ini salah. Nah, jadi semua bilangan prima yang lebih dari sama dengan 3 itu bilangan ganjil. Berarti kalau kita
balik kita kontradisinya buat menyangkal, berarti ini semua berubah jadi ada atau there is bilangan prima yang lebih besar dari sama dengan 3 yang bilangan ganjil. Yang bilangan genap, maaf. Jadi yang pertama, semua bilangan prima yang lebih dari sama dengan 3 itu bilangan ganjil, ini salah, ini kalimat aslinya. Terus yang kedua, semua bilangannya itu bukan bilangan ganjil, ini salah. Karena kalau kita mau kalau kita mau membuktikan satu kalimat salah, kalimat yang every ini berarti proposisinya universal. Kalau kita mau membuktikan bahwa semua itu salah, kita cukup membuktikan bahwa ada yang kebalikannya. Jadi kita nggak perlu pakai every, kita cukup pakai there is atau ada. Terus yang D, every prime number that is less than 3 is an odd number. Kalau ini kan bukan, istilahnya bukan point of interest. Jadi kan kita yang mau kita buktiin adalah bilangan prima yang lebih dari sama dengan 3. Jadi kita nggak peduli mau yang kurang dari 3 itu bilangan ganjil kah atau genap, kita nggak peduli. Jadi yang D sama E ini juga bukan. Jadi jawabannya non-answer is correct. Di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Statement-statement yang benar berkaitan dengan himpunan. Urut-urutan suatu objek dalam himpunan itu tidak penting. Ini benar. Terus notasi dari himpunan hanya bisa diketahui dengan mendaftar semua anggotanya, ini salah. Karena bisa aja himpunan itu didefinisikan anggota-anggotanya dengan mencantumkan sifat-sifatnya. Kayak contoh yang himpunan anggotanya adalah X, apabila X lebih dari 5 bilangan real. Ini kan dia bukan listing all of member, nggak mendaftar semua, tapi disebutkan sifatnya. Terus objek dari himpunan punya struktur hierarki yang spesial atau khusus. Karena ini konteksnya teori himpunan, jadi sebenarnya kayak struktur gitu. Ya ada sih harusnya. Atau Komar mungkin ngejelasinnya lain. Ada yang ingat nggak pas Komar ngejelasin ke kalian? Soalnya dulu gue nggak dapat ini samsa pas algo. Oke. Kalau nggak ada yang ini, paling sementara ini pending. Tapi harusnya nggak ada sih. Seingat gue pas SMA nggak ada sih. Yang C. Harusnya nggak sih. Oh iya, ini gue tentang dulu. Sementara kalau Komar ngejelasinnya lain, ikutin Komar aja. Terus yang D, objek itu dia antara himpunan atau antara elemen himpunan atau tidak, itu benar. Karena dia itu nggak mungkin anggota himpunan sekaligus bukan anggota, nggak mungkin juga dia bukan kedua-duanya. Pasti salah satu, soalnya biner. Terus yang E, jumlah objek dalam himpunan itu berhingga. Nah ini salah, karena bisa aja anggotanya itu tidak berhingga seperti ini. Ini kan X lebih dari 5 ini kan anggotanya tak terhingga. Bisa sampai angka yang besar banget, bisa sampai desimal juga. Jadi ini salah. Jadi jawabannya A sama D, yang udah pasti. Sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jika setiap mobil punya 4 roda, maka ada danau air laut. Danau air garam. Kalimat yang benar berkaitan dengan statement P. Pertama ini kontraposisi. Kontraposisi kan ya istilahnya kita balik.
kalau tidak ada danau air garam, berarti ada mobil yang ini biar gampang. Jadi misalkan ini P. Jadi misalkan ini kalimatnya ini P kecil ya. Ini Q. Kan proposisinya kan jika P maka Q. Nah, kalau kontraposisinya kan jika tidak Q maka tidak P. Kontraposisinya adalah tidak Q, berarti semua danau itu berarti tidak ada danau air garam. Jika tidak ada danau air garam, maka tidak P. Kebalikannya P, setiap mobil punya 4 roda berarti ada mobil rodanya bukan 4. Nah, kita lihat dulu jawabannya yang B sama C. Kalau yang B yang pertama, yang B itu jika semua danau itu merupakan danau air garam. Nah, ini nggak nyambung sama C, berarti ini bukan. Yang C ini juga, kalau yang C kan, istilahnya dia cuma ngebalik yang P sama Q aja. Dia masuk inversi kalau nggak salah. Pasti, tapi harusnya bukan kontraposisi sih. Terus yang D, negasi. Nah, kalau negasi, itu kita ngebalik, kita ngebuktiin bahwa ini salah. Berarti ada bukan P yang hasilnya itu Q. Berarti jika semua mobil punya 4 roda tidak ada salah ini kebalik, sorry. Ini negasi itu harusnya ngebuktiin bahwa kalimatnya salah. Jadi ngebuktiin bahwa jika P maka Q salah, kita coba buktikan bahwa ada kejadian P tapi tidak Q. Berarti jika semua mobil punya 4 roda, maka tidak ada danau air garam. Berarti B ini yang benar. Nah, kalau yang E, kalau ada mobil yang 4 roda, nah kalau ada mobil yang 4 roda ini, dia nggak nyambung sama ini. Karena di sini, P kecilnya ini, jika semua mobil punya 4 roda. Dan di sini ada mobil yang punya 4 roda. Jadi ini nggak penting istilahnya. Nggak nyambung. Jadi ini otomatis salah yang B. Itu sih. Ada yang mau nanya nggak? Kak, aku izin nanya dong, Kak. Iya. Jadi kan sebelumnya mau mastiin dulu, negasi itu sama kayak kontradiksi enggak ya, Kak? Kontradiksi. Bentar, kita pastiin bareng ya. Di sini. Bisa aja gue yang salah juga kan. Ntar gue akui dulu. Ini gue pertahanin dulu ya. Sorry kalau gini. Mana ya? Nah, ini kontraposisi. Ini converse. Kontraposisi. Kontradiksi. Kayak nggak ada kontradiksi. Ini kontradiksi konteksnya di bagian ini apa di pembuktian? Ini Kak, soal di pembuktian Kak, soalnya aku masih bingung. Kan ini berarti kalau negasi kan P-nya benar, Q-nya salah. Nah, kontradiksi yang diajarin Pak Komar kan juga kayak gitu. Cuma kalau di P-nya itu ada every atau there exists, itu harus diubah jadi kebalikannya nggak ya, Kak? Soalnya kalau di soal ini kan P-nya tetap kan dari every, tetap every. Tapi untuk soal sebelumnya, yang
kalau ingat juga ada yang bilangan prima yang lebih dari 3, itu kalau nggak salah soalnya diminta contradiction, tapi every-nya tuh diganti sama direct gitu, Kak. Makanya kita tadi jawabnya nggak ada jawaban. Oke. Iya, jadi masih bingung di situ, Kak. Makasih, Kak. Bentar, ini tadi aku jawabnya apa ya? Every. Oh, gini. Ini kontradiksi. Kontradiksi itu gini sih, prinsipnya. Jadi kontradiksi ini, asumsiin kalimat ini salah. Terus lihat implikasinya, apakah implikasinya apa sesuai atau enggak. Nah ini kan tadi kayak yang aku ditunjukin kan kayak jika P prima lebih dari sama dengan 3, berarti P ganjil. Berarti kalau kontradiksi itu gini, kita buktiin ini kalau ini salah, kita lihat hasilnya. Kalau ini salah, terus kita lihat hasilnya. Kayak gitu. Sambil kita rasa. Bentar. Setiap oh ya, gini. Sorry. Kita kalau kontradiksi itu gini sebenarnya. Kalau gue biasanya ngebuktiin pakai kontradiksi itu, gue buktiin itu kalimatnya salah, terus kita lihat apakah hasilnya masuk akal atau enggak. Jadi ini kan bilangan prima, kalau dia lebih dari sama dengan 3, bilang ganjil. Nah, biasanya gini, gue tunjukin, gue asumsiin misal ada suatu bilangan prima yang genap, tapi lebih dari 3. Itu ada atau enggak? Kalau dia ada, berarti ini otomatis salah. Cuma kalau dia nggak ada, ternyata bilangan ganjil, bilangan prima yang genap dan lebih dari sama dengan 3, berarti dia benar. Nah, kalau diarahnya ke sini, sebenarnya gini sih. Ini gue sambil gini, mastiin lagi. Tadi gue jawabnya apa ya? Sorry. Tadi seingat aku kita milih yang B, Kak. Yang B kan non-answer kan? Iya, Kak. Iya. Jadi kalau kita ngebuktiin ini, kita cukup ngebuktiin ada bilangan yang nggak memenuhi ketentuan ini. Kita mau ngebuktiin. Itu kalau kita pakai kontradiksi. Makanya karena ini kan istilahnya semua bilangan prima, semua bilang prima. Jadi karena kita ngebuktiinnya ini yang mau kita kontradiksi, berarti kan every prime number kan lawannya ini ada atau tidak ada. Nah, sini semua bilang prima, jadi nggak ada jawabannya. Sebenarnya kalau kontradiksi itu gimana ya? Gue nggak tahu gimana Komar ngejelasin ke kalian, tapi sepengalaman gue ngerjain soal-soal yang harus membuktiin sesuatu dan gue pakai kontradiksi itu, dia itu kayak kita nggak terpaku sama bentuk kalimatnya. Karena intinya kontradiksi itu kita, misalnya kita ngebandingin dua hal, kita ngebandingin dua hal antara kalimatnya ini dengan lawannya, terus kita lihat hasilnya masuk akal atau enggak. Jadi kalau misal ngebuktiin ini, kita kayak tadi gue bilang, misal ada bilangan prima, misal ada bilangan lebih dari sama dengan 3, tapi dia genap. Nah, kita lihat dia prima atau enggak. Nah, nanti kalau kita coba, kita bisa nunjukin kalau nggak ada bilangan prima. Kalau dia itu bukan bilangan prima. Berarti kan kontradiksi. Karena di sini semua bilangan prima. Nah, di situ baru salah. Kayak gitu sih alurnya kalau kontradiksi. Gue nggak tahu sih kalau mungkin Komar ngejelasinnya agak beda. Jadi ya gitulah tantangannya mata kuliah ini. Gitu. Kebayang nggak, Hailey? Iya, Kak. Udah lebih jelas. Makasih, Kak. Ya.
Ini sorry kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, belum bisa terlalu menjawab. Soalnya emang seperti itu. Oke, tadi kita udah sampai sini kan aman semua ya tadi ya. Kita lanjut ke sini. Oh, Kak, saya mau nanya dulu, Kak. Oh ya, Tadi gimana? buat yang ini kan dia tadi ada statement P, di mana statement P-nya itu implikasi P maka Q. Jadi kayak dari statement P, implikasi P maka Q misalkan gitu. Terus kalau misalnya dinegasikan berarti negasi dari implikasi P maka Q kan. Nah, sebenarnya kemarin baru banget dipelajarin, ini kan kayak materi 2 atau 3 minggu yang lalu gitu. Kemarin itu baru dipelajarin kayak dari tablenya, kalau misalnya negasi dari implikasi itu hasilnya itu P dan negasi Q. Jadi bukan jadi implikasi lagi. Kalau di semua jawabannya kan itu jadi implikasi lagi, jadi if then semua. Sedangkan kalau misalnya yang di truth table-nya, kalau negasi P maka Q, jadi itu ekuivalen sama P dan negasi Q. Berarti itu apakah berarti bukannya semua jawabannya jadi salah gitu ya? Sama yang kedua. Bentar satu-satu aja ya, biar. Oke. Apa-apa. Biar. Oke. Tadi gue soal ini jawabannya apa? Gue mastiin lagi. Tadi yang D tadi kalau nggak salah. Yang D doang. ya? Jika semua P, maka wah kayaknya gue salah gini sih. Ini kan negasi kan gini kan kalimatnya P maka Q. Berarti negasinya P maka tidak Q kan. Karena kita ngambilin kalimatnya salah. Nah jadi kalau ada mobil punya 4 roda, berarti tidak ada. Berarti kita tidak ada danau air garam. Nah ini kan yang di sini kan there is no exist asal water lake. Berarti there is not exist. Berarti nggak ada. Atau dengan kata lainnya, semua danau yang ada di luar sana itu nggak ada yang danau air garam. Kalau semua mobil itu punya 4 roda. Nah, jadi kan karena dia istilahnya ini kan udah menyangkal kalimat ki. Jadi ini benar. Berarti ini bukan ki. Berarti dia yang benar. Gitu. Kebayang nggak? Ini Kak, saya mau nanya lagi. Oke. Ini kan dia implikasi ya, P maka Q. Kalau misalnya dari yang materi kemarin banget, kalau P maka Q diimplikasikan itu bukan P maka Q lagi, bukan implikasi lagi bentuknya, tapi jadi dan gitu. Jadi P dan bukan Q gitu. Jadi harusnya Dan. Jadi apakah every car has four wheels and there is no gitu, dan lain gitu. Enggak. Oh ya, ini kalau notasi dan gue gini ya, sambil gue pastiin. Iya itu kok agak ambigu juga ini pelajarannya. Udah lama banget gue belajar gini. Ntar gue clear dulu ya. Yang notasi dan ya. Ini kayaknya ya. Tadi Bradley. Ini kita nyari bareng-bareng ya. Ya nggak salah. Kok nogasnya nggak ada sih? Oh, negasi ya tadi yang ditanya ya? Iya Kak, kan buktikan pakai kontradiksi, pakai negasi ya. Oh iya, gini. Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah, kita kalau nggak salah itu gini. Bisa P sama P, jika P maka Q. Jika P maka Q. Jadi kita bisa ubah ini notasinya jadi P atau tidak Q. Kita bisa tulis kalau pakai notasi dan atau itu kita bisa nulis kayak gini.
Jika P maka Q, berarti kita bisa tulis sebagai P atau tidak Q. Nah, negasi dari P atau tidak Q, kita balik aja tandanya semuanya. Kita balik tandanya, berarti negasinya adalah tidak P dan Q. Kayak gini sih kalau pakai notasi dan. Tapi kalau pakai notasi apa namanya? Notasi implikasi jika maka, bentuknya jika P maka tidak Q. Sebentar. Ini tidak P maka Q. Tidak Q. Oh ya benar, salah. Ini gini. Sorry. Ini yang dibalik tandanya aja. Negasinya P dan tidak Q. Kebayang nggak? Ini emang aneh sih. Bukan aneh. Kayak, apa ya bilangnya ya? Bulat istilahnya. Berbelit-belit. Kebayang nggak? Coba biar kita cek juga di sini ya. Ini gue yang salah. Ya, nggak ada. Gue lupa waktu itu belajarnya dari mana, tapi ya sementara gitu sih. Kalau konsepnya. Kebayang nggak tapi? Satu lagi Kak. Oke. Kalau dari yang saya coba barusan, kayaknya jadinya beda deh kalau misalnya pakai terus table-nya equivalensi dari P dan bukan P maka Q sama jadi P negasi dari Q. Ini sama ini. Bukan, yang bawah. Yang bawah kan ini sama ini ya. Jadi Kak, nggak apa lanjut aja daripada bahas ini terus. Saya dapat banyak. Oke. Iya ini kayak gue juga salah sih kayaknya. Gue udah lupa banget. Ya kalian berharap aja nggak dapat soal kayak gini. Saya beneran gue nggak dapat kemarin materi ginian. Kita kan coding ya kelar kita semester lalu coding beneran coding. Iya bener banget. Jadi lumayan beda banget sih sama tahun ini. Ya, semangat. Oke, kita lanjut aja ke sini ya. P dan tidak Q, maka Q atau R. Kita bentar, sebenarnya gue kepo. Kalian kuis yang ada soal ini, kalian dikasih waktu berapa menit sih ngerjainnya? Biasanya 6 menit 2 soal gitu, Kak. 6 menit 2 soal. Cukup nggak waktunya kalau soalnya kayak gini? Tergantung sih, Kak. Kadang cukup, kadang enggak. Oke. Ini kita kan kalau kayak gini paling gini sih. Kalau implikasi kan bentuknya kalau dia yang diimplikasiin ini benar, kan benar. Ini benar salah, ini salah, benar, ini salah benar. Benar kan kalau implikasi kayak gini. Berapa tabel? Oke. Nah, sekarang kalau Q dan R ini kan sekarang kita coba ya. Ini PQR. Misalnya P-nya benar semua. Berarti kan hasilnya P dan bukan Q salah. Ini P dan bukan Q. Bentar, kalau tadi kan atau ya. Oke. P dan bukan Q ini salah, Q dan R-nya berapa sih?
Ini emang menguras tenaga. Saya ini P dan bukan Q. Ini Q atau R. Ini implikasinya. Jadi kita satu-satu aja. Q dan R benar. Salah benar. Jadi kalau ini salah jadi benar kan benar. Terus ini R ya. Kalau R ya salah, berarti yang berubah ini jadi salah. Ini jadi benar tetap. Itu benar. Kalau ini salah benar, ini kan tetap benar. Ininya P dan bukan Q-nya benar. Jadinya. Ini benar, benar, benar. Kalau salah-salah, ini salah. Benar salah, salah. Terus kalau P-nya yang salah, berarti otomatis ininya salah semua. Q-nya benar, benar. Q dan R. Q atau R benar. Berarti salah benar, benar. Oh ya, ini langsung aja kalau dia jikanya dia udah salah, kalimat jika salah, berarti otomatis ini kan udah benar semua. Berarti ada satu aja yang salah. D. Di sini ada yang bingung nggak? Ini emang harus dibiasakan aja. Tapi kayak kalian nggak usah terlalu naruh effort sih matkul ini, walaupun SKS-nya banyak. Oke, kalau nggak ada gue lanjutin aja. Oke, kalau jika P, maka gini. Kita gini. Ini sama kayak tadi. Kalau P-nya benar, baru kita cari. Kalau misalnya P ini salah, berarti kan otomatis ini implikasinya udah benar kan. Berarti minimal ada 4 yang benar lah. Nah, sekarang kita buktiin dulu P-nya itu, kalau misalnya P-nya benar. Nah, kalau misalnya P-nya benar, P, ini Q, ini R, ini bukan R, gabung Q dan R. Kalau misalnya P benar, 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 Q dan R, benar, digabung dengan salah, salah. Terus kalau R salah, Q dan R benar, digabung dengan benar, benar. Berarti kalau P-nya benar, ininya benar, berarti dia benar. Berarti kita dapat nilai yang benar tadi kan 4 yang pertama. Terus sama yang ini ada 1 yang benar. Berarti nilai true-nya udah dapat 5. Berarti ini udah pasti salah semua. Kalau kalian habis waktu mending nggak usah dihitung lagi. Kalau kalian udah dapat bahwa yang benar ini udah lebih dari 4, langsung aja. Langsung correct. Tapi ntar kalau kita terusin, misalnya kita mau terusin gitu ya. Q-nya salah, R benar. Q dan R-nya salah. Q dan R-nya benar. Digabung sama salah, salah. Terus ini salah. Ininya salah. Digabung pasti salah. Berarti ini salah. Berarti B-nya benarnya 5, false-nya 3. Benar. Itu sih. Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembuktian lagi. Pembuktian berdasarkan induksi kan memulai bukti dengan PN ketika N sama dengan 0. Tetapi pembuktian induksi yang lain bisa aja N-nya lebih dari 0. Kenapa ini bisa valid? Jadi alasannya itu karena pembuktian itu dia sesuai sama kebutuhannya. Kayak kita pakai induksi, kontradiksi, kontraposisi itu tergantung sama apa yang kita buktiin dulu. Nah, kalau induksi, kita mau induksi itu biasanya apa yang mau kita buktiin itu misal kayak apa ya? Misalkan N kuadrat adalah bilangan ganjil untuk semua N lebih dari 1, misal. Saya kayak gitu yang mau kita buktiin. Jadi itu yang kita buktiin itu semuanya bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya N-nya startnya dari N lebih dari 0, boleh atau enggak. Jadi ini balik ke kebutuhannya. Kalau misalnya yang mau kita buktiin itu
startnya dari bukan 0. Jadi misalkan untuk n lebih dari n bulat lebih dari 4, buktikan n kuadrat tambah n genap. Nah, kalau kayak n lebih dari 4, nah kalau soalnya kayak gini, kita berarti bakal ngebuktiin induksinya itu startnya dari n sama dengan 4, bukan n sama dengan 0. Karena kalau n-nya sama dengan 0, entah dia genap atau ganjil, kan kita nggak peduli ya hasilnya. Yang kita peduliin kalau n-nya itu 4 atau lebih. Jadi kayak gini tuh valid. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Yang pertama, pembuktian induksi yang mulai dari membuktikan n lebih dari 0 bisa valid, bisa enggak. Nah, di sini kalau mulainya dari n lebih dari 0, itu valid enggaknya tergantung dari tergantung dari permintaan soalnya. Kayak ini kan n lebih dari 4. Nah, jadi ini kalimatnya benar. Cuma karena yang ditanya kenapa ini valid, ya ini nggak nyambung. Ini salah. Terus yang B ini, pembuktian induksi ini berdasar kepada pernyataan awal bahwa PN itu benar. Jadi pembuktiannya harus dimulai dari n sama dengan 0. Nah, ini sama kayak yang tadi gue bilang, karena bisa aja soalnya itu minta n-nya yang dibuktiin itu n-nya lebih dari 4 misal, kan berarti dia nggak harus mulai dari 0, berarti ini salah. Nah, kalau yang C, yang dimulai dari n lebih dari 0 nggak valid, ini udah jelas salah. Terus, kalau yang E ini, karena dia pembuktiannya by contradiction, berarti udah bukan urusan kita kan. Karena yang kita cari kan yang induksi. Berarti ini salah. Berarti dia jawabannya benar. Kebayang nggak? Oke, kalau belum ada, kita lanjut aja. Kalimat yang benar, pembuktian lemah, pembuktian kuat. Jadi ini kan gini, beda pembuktian lemah sama kuat kan bedanya adalah apa yang kita bedanya itu pada asumsinya. Kalau pembuktian lemah itu kan asumsinya cuma satu kalimat, pembuktian kuat asumsinya lebih dari satu kalimat. Nah, ini gue juga agak bingung sih yang memaksud kalimatnya apa. Soalnya kan kayak kalau sesuatu udah dibuktiin pakai yang lemah, dia harusnya bisa terbukti yang kuat juga. Nah, gue juga sempat nyari. Mana ya? Where is it? Gini, ini. Gue nemu ini. You can systematically convert a proof by strong induction to a proof by weak induction by strengthening the inductive hypothesis. Jadi, bukti yang dalam induksi kuat itu bisa dinyatakan lagi sebagai bukti induksi lemah dengan kita ngegabungin asumsi-asumsinya biar lebih kuat. Nah, jadi di sini jawaban yang benar adalah a valid proof by strong induction can always be stated as valid proof by weak induction. Jadi kayak gitu sih konsepnya. Gimana ya nggak sih? Oke, kalau nggak ada kita. Saya mau nanya Kak. Oke, siapa? Zaki lagi. Oke, gimana? Kalau misalnya strong kan dia beberapa kebenaran dari beberapa kalimat ya. Buat dijadiin weak. Terus tuh kalau misalnya dari weak ke strong, kalau misalnya beberapa kebenaran dari beberapa kalimat itu dijadikan jadi satu kebenaran, bukan itu bisa ya? Kalau with strong berarti kan satu kalimat, asumsinya kan awalnya satu kalimat dijadiin banyak gitu kan. Nah, kalau gitu sebenarnya gini, mungkin ada kasus yang dari weak itu bisa jadi strong. Kayak ini kan kalau yang strong bisa dijadiin weak,
kalau dia dibalikin ke strong lagi kan bisa dia. Nah, cuma bisa aja ada kejadian bahwa yang weak ini nggak bisa jadi strong. Karena kan asumsi yang weak itu satu kalimat. Kayak misalnya kita kalau induksi kan kita misalnya mulai dari N sama dengan 0. Terus asumsinya N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 pasti benar. Nah, kalau kita mau induksinya jadi induksi kuat, berarti kan kayak yang asumsi ini, kita pecah jadi banyak kalimat. Kalau yang gue tahu ya, dia dipecah jadi banyak kalimat itu, biasanya bisa. Cuma gue kurang yakin apakah itu berlaku di semua kasus atau enggak. Saya pribadi gue belum pernah nemu kasusnya sih. Kalau kita lihat yang ini, ya. Ini yang dibuktiin itu kayak yang dibuktiin itu cuma kalau misalnya Sony bisa jadiin yang lemah, bukan kebalikannya. Jadi ya, jawaban singkatnya, kalau yang gue pribadi belum pernah nemuin kasus yang weak itu nggak bisa dijadiin strong. Tapi karena di sini yang dibuktiin kan cuma strong jadi weak aja bisanya. Jadi ya asumsi kita nggak bisa. Nggak selalu asumsi kita. Jadi yang mana tadi yang C ya berarti ya. Kalau apakah bisa nggak ya gue kurang pasti juga. Kebayang nggak, Zak? Oke, Kak. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Correct statement about proving method. Yang pertama, proof by kontrapositif, asumsikan negation of correct statement to be proven and then derive the initial statement. Ini kan kontradiksi. Jadi dia bukan yang A, yang itu salah. Terus kalau yang C, proof by contradiction relies on the true value of an instance of a universal statement and true implication of one instance to another. Kalau ini tuh pembuktian biasa gitu, pembuktian. Kalau gue nggak tahu teman ngejelasinnya istilahnya apa, tapi istilahnya itu kayak pembuktian maju gitu alurnya. Jadi ini jelas bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi. Habis itu yang D, every mathematical statement can only be proved using a unique mathematical proving method. Itu enggak, dia bisa banyak. Kayak kalau kalian di matkul proba, kalau kalian kayak di awal kan kayak banyak pembuktian juga kan. Nah, biasanya kayak kasus kalau kalimat-kalimat proba yang kayak kalimat-kalimatnya di matkul probabilitas itu kan kalau disuruh buktiin biasanya bisa dibuktiin dengan lebih dari satu cara biasanya. Itu contoh yang paling ketara sih. Tapi secara umum bisa lebih dari satu. Meskipun nggak selalu. Terus yang E, pembuktian kontradiksi itu bekerja dengan base case sama induktif. Ini kan proof by induction. Jadi bukan juga. Jadi jawabannya adalah non-answer is correct. Ini kebayang nggak? Oke, kalau nggak ada yang lain, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Upper number is not a number. Ini kasus yang tadi ya. Semua bilangan prima yang lebih dari atau sama dengan 3 itu bilangan ganjil. Pembuktian yang bisa dipakai adalah yang pertama. Buktiin kontrapositif show and contradiction. Semua bilangan ini adalah bilangan genap. Ini sebenarnya masuk ke kontradiksi sih. Jadi kontrapositif harusnya enggak. Harusnya enggak. Nah, kontradiksi sebenarnya ini juga bukan sih harusnya. Karena kontradiksi kan kita mulai dari
proposisi yang salah istilahnya. Nah, every prime number that is greater than or equal to 3 is an odd number itu kebalikannya kan there exists a prime number that is greater than or equal to 3 that is an even number. Ada bilangan prima lebih dari sama dengan 3 yang dia genap. Jadi ini harusnya enggak sih. Harusnya harusnya enggak. Kalau induksi, the base case-nya ini, proof that inductive case. Induksi itu sebenarnya nggak bisa dipakai sih di sini, soalnya dia nggak berturut-turut gitu lompatannya. Kalau induksi kan kita kayak, istilahnya kita ngebuktiin n sama dengan 0 benar, terus n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Cuma ini kan karena dia bilangan prima kan kayak nggak tentu urut-urutannya. Jadi dia nggak bisa induksi sih. Nah, kalau direct proof, oh ya ini istilahnya direct proof, pembuktian langsung yang tadi itu. Bilangan prima adalah bilangan asli, kemudian kasus induksinya. Ini salah juga. Karena ini kan metodenya induksi yang dijelasin di sini. Salah. Jadi non-answer is correct. Tapi kalau mau ngebuktiin ini, dia bisa pakai direct proof. Caranya kayak ngebuktiin bilangan, kayak pakai sifat-sifat bilangan prima yang dia cuma hasil kali antara satu sama dia sendiri. Nah, jadi ntar kalian akhirnya bakal dapat kalau misalnya ada bilangan ganjil, misalnya ada bilangan genap, dia hasilnya kalau pasti bukan prima karena ada faktor 2. Jadi nggak memenuhi bilangan prima. Maksudnya direct proof atau kontraposisi sih. Tapi kalau yang di sini dijelas step-stepnya salah semua sih. Jadi yang benar deh, non-answer is correct. Ada yang bingung nggak? Kamu nanya Kak. Oke. Gimana? Tadi yang B kenapa salah ya? Yang gimana? Yang B, Bravo. Yang B kontradiksi ya? Iya Kak. Yang kontradiksi itu gini sih, lebih ke arah dia itu nggak bisa dikontradiksi. Karena kontradiksi kan ngebuktiin itu suatu itu salah. Jadi misal setiap bilangan prima yang lebih dari sama dengan 3 itu bilangan ganjil. Kalau misalnya kita nemu bilangan prima yang genap lebih dari 3, itu salah. Nah, itu baru kontradiksi. Nah, di sini kalau kontradiksi, kita cukup nunjukin bahwa ada. Nah, sebenarnya di sini kalimatnya every. Semua bilangan prima itu bilangan genap. Jadi dia nggak sesuai sama apa yang mau dikontradiksi. Kebayang nggak? Oke Kak, kebayang Kak. Oke. Jadi ntar keywordnya paling kalau every itu lawannya there exist. Ini every atau there no exist istilahnya. There isn't exist atau there don't exist. Gue kurang tahu istilahnya apa, tapi pokoknya kalau istilahnya semua atau tidak ada, lawannya itu ada. Buat bikin kalimat-kalimat. Itu sih. Kita lanjut aja kalau nggak ada yang mau nanya. Oke, ini jumlah bilangan n bilangan pertama dari 13927 itu 3 pangkat n1/2. Yang bisa dipakai adalah yang pertama itu pakai kontradiksi. Kalau yang kontradiksi ini caranya nggak gini sih sebenarnya. Asumsikan lebih dari sama dengan 3. Karena dia bisa aja kurang dari kalau yang menyalahi. Jadi sebenarnya ini bukan kontradiksi. Kalau kita mau pakai kontradiksi itu, caranya kita buktiin bahwa ada n, ada bilangan tertentu,
N sehingga 3N min 1 bagi 2 ini bukan sehingga jumlah dari deretnya ini bukan 3N min 1 per 2, tapi dia nggak harus lebih besar, bisa aja lebih kecil dan lain sebagainya. Jadi kalau kasus asumsinya cuma lebih besar, dia lemah kontradiksinya, nggak bisa. Kalau kontrapositif, dia juga nggak bisa karena kalau kita mau ini kan sama dengan ya, kebalikannya itu nggak sama dengan, jadi nggak bisa ini juga. Nah biasanya orang kalau ngebuktiin ini pakai dua cara sih kalau yang kasusnya gini, induction sama direct proof. Kalau yang induction, base case-nya n-nya itu sama dengan 1, min 1 min 1 per 2 min 1 baru inductive case. Ini benar. Sama direct proof. Direct proof-nya itu caranya 13927 dikali 3. Misal S-nya itu kan S-nya kan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 3 titik. Tambah 27 lah misalnya. Tambah 3 titik sampai 3 pangkat N-1. Ntar 3S-nya sama dengan 3 tambah 9 tambah 27 tambah 3 titik tambah 3 pangkat N-1 tambah 3 pangkat N. Ntar kan kalau dikurangkan coret, hilang-hilang semua, ntar jadinya 2S sama dengan 1 tambah 3 pangkat N, S-nya sama dengan 3 pangkat N min. Jadi ntar dapat S-nya itu 3 pangkat N-1 per 2. Jadi ntar kayak gitu caranya. C sama E benar, jadi A sama B enggak. Kayak gitu sih. Ada yang mau ditanya nggak? Kak, saya mau nanya Kak. Perlu dibuktiin nggak kalau misalnya first zero numbers of sequence? Jadi kayak kalau dijumlahin 0 number itu harusnya 0 juga. Ini kan deret ya. Kalau deret anggotanya nggak ada kan nggak jadi deret dia. Jadi deret itu n-nya startnya dari 1. Berarti nggak perlu buktiin yang kalau misalnya kita ngejumlahin nggak ada ngejumlahin angka gitu hasilnya 0 juga nggak perlu ya Kak? Nggak perlu. Ya itu contoh yang tadi kan nggak harus start dari 0. Bisa aja startnya dari lebih dari 0. Nah ini contohnya. Ini start dari 1. Oke Kak. Sip. Kita lanjut kalau gitu ya. Jika ini sama kayak yang tadi ya. Ya lanjut aja. Ini sama nggak sih sama yang tadi? Oh ini sama kayak yang tadi. Jadi udah habis ya. Ini udah soal terakhir. Iya akhirnya. Oke kalau gitu paling gue balikin ke Clarissa deh. Thank you. Oke, kasih banyak Alifanza buat terima kasih banyak Alifanza atas penjelasannya tadi. Semoga penjelasan tadi bisa mempermudah kalian untuk UAS algoritma nanti ya. Nah, sebelum kita selesai ini ada absen dan QC yang minta tolong untuk diisi juga ya teman-teman. Dan ada satu pengumuman lagi. Oke, satu pengumuman lagi nanti mungkin bakal langsung dikasih aja jarkomannya ke ketua angkatannya. Untuk asistensi hari ini dicukupkan saja kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Alifada atas penjelasannya dan terima kasih kepada teman-teman 2021 atas kehadirannya untuk di asistensi logika dan algoritma hari ini. Jangan lupa untuk hadir juga di asistensi teori probabilitas di hari Minggu jam 7 malam. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak.